Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian, kembali kita berjumpa dalam doa malam Kamis 16 September 2021. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami semua, hamba-hambamu, telah siap mendengarkannya. Amin. Amsal 30 ayat 7 hingga 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Amsal 30 merupakan buah tutur Agur bin Yake dari Masa. Keterangan tentang dirinya memang sedikit, jika kita tidak mau mengatakan tidak ada. Kemungkinan besar Masa keturunan Israel yang menetap di utara Arab. Itu berarti dalam penyusunan kitab hikmat ini, orang Israel tidak segan mengutip perkataan bijak dari bangsa lain. Sikap terbuka ini juga memperlihatkan bahwa Allah bisa berbicara kepada orang Israel melalui bangsa-bangsa lain. Itu juga berarti bahwa hikmat memang bukan monopoli orang Israel. Catatan ini menjadi penting karena orang Israel sering menutup diri karena merasa diri sebagai bangsa pilihan. Ada dua permintaan Agur bin Yake dari Masa. Pertama berkait dengan perkataan, kedua berkait dengan harta. Berkait dengan perkataan dalam bahasa Indonesia masa kini tertera, jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Mengapa? Bisa jadi karena Agur memahami pentingnya integritas diri. Dan integritas seseorang memang terlihat ketika mengucapkan kata-katanya. Dan kita tahu, sebagaimana peribahasa, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Dan tentu saja, apa gunanya hidup kita jika semua orang tak lagi mempercayai kita? Berkait dengan harta atau kekayaan, Agur tampaknya memahami bahwa baik kekayaan maupun kemiskinan punya persoalannya sendiri. Alasannya sederhana. Kekayaan bisa membuat orang lupa bahwa itu pun berasal dari Allah. Sedangkan kemiskinan acap menjadi alasan orang melakukan kejahatan. Ketimbang kepemilikan, Agur lebih suka meminta kemampuan menikmati makanannya sendiri. Kelihatannya Agur memahami bahwa kemampuan menikmati makanan sering tak berkait mahal atau enaknya makanan. Yang penting adalah kemampuan untuk menikmati. Ya, apa gunanya punya banyak harta, namun tak bisa menikmatinya? Kemampuan menikmati juga akan membuat kita bersyukur. Dan itulah hakikat penting dari semua karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada masa pandemi ini kiranya Engkau terus menolong kami,
menjadi pribadi berintegritas. Biarlah perkataan kami sama dengan perasaan kami, dan itu jugalah yang kami lakukan. Jangan biarkan perbuatan kami bertolak belakang berbeda dengan perkataan kami. Situasi dan kondisi perekonomian memang belum pulih benar. Namun ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga mulut kami. Biarlah hanya kejujuran dan ketulusan yang menjadi standar hidup kami. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur atas apa yang kami miliki. Jauhkan kami dari keserakahan, dan mampukan kami menikmati bagian kami. Mampukan kami juga mampu berbagi di tengah pandemi ini, sehingga makin banyak orang yang mampu bersyukur dan memuliakan-Mu. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami. Mampukan mereka berlaku jujur dalam menjalankan tugas yang mereka emban, sehingga dengan keteladanan, segenap warga negeri kami juga boleh jujur melangkah dalam keseharian hidup mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Ibu bapa dan anak-anakku sekalian, kita telah berdoa bersama. Mari kita beristirahat dan mohon rahmat Allah agar kita boleh bangun esok pagi dengan karunia yang baru dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.